ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamilkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla fayatabi'una ahsanah, amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansor ingkang mugi kula panjenengan senantiasa pinaringan ridha rahmat pangapura Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi diparingi kesehatan lahir batin yang sempurna fi taatillah wa rasulih, diparingi panjang umur penuh dengan amal ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, lan benjang kula panjenengan sedaya nalikane dipungkasi umure diparingi nikmat ingkang paling agung di dunia, yaitu husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Lanjutaken daripada masih bab cabang-cabangnya iman, yaitu cabangnya iman yang ke yang ke 50 nih. Terus nih. Cabangnya iman yang ke-50 iku arep gandolan kelawan i'tikad ingkang wis dilakoni jamaah ahli sunnah kabeh. Kita masuk pada halaman 79 yang paling bawah. Kaping telune wong kang ninggal agamane tegese murtad moko den pateni ratune. Kemarin darahnya seorang itu halal, itu ada 3, yang halal darahnya. Napa kemawon? Halal darahnya orang muslim kecuali 3 golongan: asy-syaibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidini. Ya, tiang ingkang ngelampahi zina muhson, yang sudah bersuami, sudah beristri melakukan perzinaan, maka ini darahnya halal, dinapakan dirajam, itu pun melalui proses pengadilan, ya, hukum Islam, gak moro-moro dicekal, dipendem, dibalangi, tidak ada napa nih, wonten proses. Kemudian orang yang membunuh, ya, tiang ingkang membunuh, maka itu halal darahnya, dinapakan kisos. Nah, kalau kita dengan yang pernah haji, pernah umroh, itu biasanya sebelum ke Medina itu dilewatkan ke masjid Kisos, ya Bang, masjid Kisos. Nah itu di
depannya masjid itu, belakangnya masjid lah. Sebelah kiri itu ada lapangan. Disitulah tempat untuk melaksanakan kisos. Biasanya mantan sholat Jumat gitu. Ya, kalau panjenengan gak kira tegen lho. Adalah uang diketok gulu ini. Kengken napa niku duduk dengan lututnya ini. Ditutupi kepalanya, langsung dipenggal. Dan juga potong tangan, itu masjid kisos. Ya, mungkin panjenengan saya sakit umroh haji. Ya, muga-muga dibuka normal maneh. Ya, yang belum umroh supaya bisa umroh. Yang haji antri, muga-muga tahun ngajeng bisa berangkat ya, di masjid kisos. Ya Allah. Ya, maka orang yang membunuh itu ya dibunuh. Bagaimana besok di akhirat? Kalau sudah ditegakkan hukum di dunia, maka dia di akhirat tidak dihukum lagi. Nyolong diketok tangane. Di akhirat gak dihukum. Zina ya dirajam. Mending di akhirat gak dihukum sudah. Ya, free masuk neraka, bebas tidak masuk neraka. Kalau membunuh sama. Ya, binjan tidak akan melampaui hukuman malih di akhirat. Jadi merasakan sakitnya cukup sakit sekali di dunia. Tapi kalau di dunia tidak ditegakkan hukum, maka kelak di akhirat bakal merasakan siksaan di neraka selama-lamanya. Ya, lek wong mukmin, wong muslim si ono tenggang waktu. Ya, ono tenggang waktu, tidak selama-lamanya di neraka. Gambarannya kayak nopo Bu? Berarti yang membawa ya, tergantung sapiro ngetele klambi. Ngekumi ono sing dilu, ono sing suwengi. Ya, ngumbani ngoten. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidini. Kaping telune wong kang ninggal agamane tegese murtad. Moko den pateni ratuni. Kalau ada orang yang murtad, murtad, apa murtad itu? Keluar dari agama. Nah murtad itu wonten apa? Ada murtad qauliyah ucapan, ada murtad fi'liyah, ada murtad i'tiqadiyah, ono murtad keyakinan, ono murtad ucapan, ono murtad perbuatan. Dan ini kalau dilakukan wajib syahadat kembali. Hati-hati. Guyon-guyon. Banyak orang itu di zaman-zaman akhir sak menika niki guyon-guyonnya itu ucapannya atau perbuatannya atau bahkan keyakinannya itu sudah murtad. Ya, hati-hati. Tunggaling ngeten biasanya poso-poso. Poso aku. Iya poso aku. Kok gelem kon diakali wong Arab. Nah, ini murtad ini. Kok gelem diakali wong Arab. Sing mbok maksud wong Arab itu sapa? Sing betul syariat sinten? Kanjeng Nabi. Kalau kamu mengatakan kok gelem wong diakali wong Arab. Sudah ini satu poin ini murtad ucapan. Kudu syahadat ini. Loh kan aku guyon, gak oleh guyon. Agama itu tidak boleh dibuat guyonan. Ini hati-hati. Biasanya banyak orang itu gitu. Posoan. Ya. Gelem kon kok gelem temen diakali wong Arab. Lho Kanjeng Nabi ku mbok agama niku perjuangannya luar biasa. Ya, ancamannya dibunuh, diboikot, disiksa. Lah kok moro ono agamane Islam kemudian mengatakan kok gelem kon diakali wong Arab. Nah ini murtad. Ya, atau mengatakan ono wong gawe jilbab,
utawa gawe cadar. Kok gelem temen dia kali wong Arab kan niku cadaran barang jilbaban. Lah, ini murtad. Ini kalau tidak taubat dan tidak syahadat, maka ini orang ini nopo sungguh telah keluar dari agamanya. Hati-hati. Banyak itu. Sekarang guyonan-guyonan apa istilahnya? Napa? Saya ini sing kosong stand up napa? Stand up nih. Ya, stand up cek kepingin diguyu wong, kepingin napa niku banyak yang subscribe atau banyak yang kagum. Itu sekarang banyak itu guyonan-guyonan itu yang apa? Yang keluar dari yang menimbulkan kemurtatan, murtad ucapan. Zaman biyen iku lho. Nggih, zaman biyen. Walaupun nuwun sewu. Ya. Koyo misale apa niku sing wis mati kabeh niku. Ya apa? Warkop DKI. Nah, iku masuk ya nuwun sewu. Walaupun filmnya mungkin dia itu seperti itu ya, tapi ndak ada itu guyonan-guyonan yang apa? Merepet-merepet nang agama. Justru orang-orang sekarang ini ya Allah, ngeri kalau kita lihat. Ya, guyonan-guyonannya itu ya pasti jenengan tahu lah. Ya, ujung-ujungnya nanti minta maaf. Ya, makanya hati-hati. Jadi murtad ada murtad ucapan. Atau misalnya lek kula sing ngayos tenaga kula niku ana tiyang niku napa main film. Kemudian dia memerankan dirinya sebagai apa? Setan misalnya. Kemudian di film ada dialog atau ada ucapan dia itu yang mengatakan apa misalnya, maka itu dihukumi murtad. Kalau dia dalam keadaan puasanya batal. Atau main film, di dalam film dia berperan menyembah berhala, padahal Islam Muslim. Lu kan ini me anu tok, me sandiwara acting. Sandiwara acting. Tidak bisa, tetap kamu dihukumi murtad. Ya, sujud nang berhala, ambil nyebut wahai Tuhanku lu. Ya, ambil sujud, ambil nangis. Ya, ambil ekspresi ini nopo niku temenan. Nah, itu walaupun acting. Ya, itu apa? Bisa jatuh ke dalam kemurtatan. Hati-hati. Atau murtad keyakinan. Ya, keyakinan ini murtad. Ya, apalagi sekarang ada ucapan itu bahaya ini. Ya, di mata Tuhan semua agama sama. Tidak sama, nih, boten sama. Iya, kalau dalam hal agama itu semua agama mengajarkan kebaikan, betul. Cuma dalam hal keyakinan tidak sama. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wong kafir Quraisy kesel kan. Kanjeng Nabi diboikot sik kuat diancam dibunuh kuat pokoknya disakiti ya apa-apa kuat, gak goyah blas. Akhirnya dikirim utusan rapat ini. Ya, orang kafir rapat. Ini Mario. Dia kesel sampai Muhammad ini. Ngomong Muhammad. Golek Muhammad waya salat, dia melok salat. Tapi lek waya nyembah berhala, Muhammad ambil umat itu pengikutnya harus ikut kita. Iya yo. Iki sing bener iki. Ya lek ngene lah enak. Gantian. Ya, ayem. Akhirnya kirim utusan kepada Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kau niku kepingin dadi raja, tak dadekno raja. Kepingin apa? Kepingin perempuan-perempuan yang ada di kota Mekah ini tak
tak semua tak bisikan. Kamu kepingin harta kepingin apa? Gak gelem kan ini ndak. Walaupun bulan ya matahari mbok jumuk dekek tangan-tanganku, bulan dekek tangan kiwa ora kate. Wis ngene ae Muhammad. Golek wae nyembah berhala, melok nyembah berhala. Golek awakmu wae ibadah, tak melok. Akhirnya turun surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ujung-ujungnya terakhir kok. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah ini harus kita pegang erat nih. Harus kita tanam di dalam hati kita. Ya, kita harus toleransi. Kita hidup di negeri kita ini dengan berbagai macam suku dan berbagai macam agama. Kita harus bertoleransi. Tapi tidak boleh toleransinya kita itu kebablasan. Ya, kebablasan boten angsal. Ya. Ini betul. Tak ono lagi. Di dalam tempat ibadah agama lain adzan di gunung, sholawatan, ya, gue gantian, ben kon nang masjid gua nih, ya napa kira, rusak, ya, itu yang kebablasan, ya, tidak harus seperti itu. Artinya apa? Akhirnya kita itu merendahkan harkat martabat daripada agama kita. Karena aji nih, saya yakin mereka kalau melihat itu risih. Tempat ibadahnya digunakan untuk apa? Ya misalnya ini untuk kegiatan, ya kayak sholawatan. Ya Allah ya Karim, ini fitnah akhir zaman nih. Ya makanya kita harus mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Coba kita lihat sampai ke atas, guru-guru kita, ya. Sampai Mbah Hasyim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Yai Soleh Barat dan terus tahu kerumuannya nih. Ya, ibadah bersama. Ya, atau doa bersama. Doa bersama itu. Engko sing iki ndonga awake dhewe ngamini. Engko agama iki ndonga kita ikut ngamini. Engko aku ndonga kon kudu amin. Nah ini kan sudah acur sudah. Hati-hati, hati. Maka kadang-kadang ono wong pinter malah keblinger. Ya orang-orang dulu itu kurang pinter ya opo. Ini betul. Ulama-ulama kita itu, ya kurang pinter ya nopo, kurang alim ya nopo. Mereka selalu menjaga kehati-hatian. Wis lah. Napa niku ndak perlu ngoten niku. Naudzubillah min dzalik. Maka bahaya itu murtad itu. Maka ketika ada orang murtad, maka itu den pateni ratune, maka dihukum apa? Dihukum mati oleh rajanya atau pemerintah. Tapi melalui proses napa diilingno kon balik nang agamamu, balik ora babah wis urip matiku aku tak melok lho. Ya, hati-hati. Ujian akhir zaman ini luar biasa. Ya, fitnah akhir zaman. Berapa banyak kita lihat di televisi artis gara-gara katut lanangane rela menggadaikan agamanya. Tapi yang perlu dibanggakan orang tuanya itu hebat itu. Diwawancarai. Bagaimana pendapatnya ibu tentang anak ibu yang menikah di luar negeri dan dia keluar dari agamanya? Jawabannya enak. Mohon maaf, ya, dia sudah bukan anak saya. Dia sudah bukan anak saya. Ya, biar dia sudah dewasa,
sudah saya ingatkan, keluarga besar semua sudah mengingatkan, sudah menasehati, dan itu pilihannya dia. Mohon maaf, dia mulai hari ini bukan anak saya. Jangan tanya saya. Wong tua sing hebat. Ya. Tapi harus ada proses dielingno. Ya, sampai ambil wong tua napa? Dikancingin di oma, kok kabur. Nah, ini sudah wis. Ya, gini bener. Ya, sampai kabur, wong dikancingi, ditahan sama keluarganya, dinasehati. Geledek katut lanangan. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Ya ini murtad. Ya, bahayanya murtad, hati-hati. Ya, ini sekarang banyak. Ini saya pernah itu naik bis perjalanan ke Jepara, ke Kudus. Keleresan hampir semua yang naik bis itu pemuda-pemudi mahasiswa. Kalau mendengarkan mereka ngobrol, saya dengarkan obrolan mereka. Ngobrol masalah apa? Tugas akhir mahasiswa, salah satu agama. Tugas akhirnya adalah mereka ngobrol dulu. Gimana kamu dapat daerah mana? Mereka harus bisa mendirikan apa istilahnya itu rumah ibadah. Rumah dijadikan rumah ibadah, mengajak warga sekitar. Kula rungokno mawon. Per mahasiswa itu 7 orang. Dan itu mereka dibiayai, biayanya besar itu. Ya apa carane? Apa istilahnya KKN. Jadi KKN dan tugas akhirnya adalah apa? Mendirikan tempat ibadah. Ya, kalau kita dianggap itu domba-domba yang tersesat, ya kayak gitu. Harus bisa. Kalau 7 orang ini bisa mendirikan, maka mereka lulus. Ngeri kula ngrungokno, ya Allah. Jadi misinya seperti itu. Ya, untuk apa? Apa namanya? Mendapatkan atau untuk apa? Menyesatkan umat. Ada lagi yang melalui bantuan. Melalui bantuan biaya sekolah. Ada lagi apa? Biaya apa? Pendidikan. Ora popo sampean tetep dadi wong Islam. Sampean kebutuhannya tak jamin. Ben ulan oleh beras 5 kilo. Ya, oleh biaya sekolah. Karena saking seringnya dapat seperti itu, akhirnya apa? Diundang. Mel aku yo wis teko tok lungguh tok. Nah, akhirnya sungkan. Wis nemen sungkane, akhirnya apa? Katut. Ya. Ada lagi kalau di Lawang itu, ya ada program kalau di desa-desa diberi kambing. Ya, diberi kambing jantan dan betina. Dikaitok saman rumat. Nah, di rumah sampai kambingnya akeh. Ya, setelah itu ya gitu. Ya, pinjam rumahnya. Untuk apa? Ya untuk kegiatan. Ya, sungkan. Lama-lama atut. Nah, banyak itu. Ada lagi programnya banyak. Pacarisasi. Apa pacarisasi ini? Ya, macari anak-anak kita. Sing lanang dipacari ambek arek wedok sing ayu. Sing wedok dipacari arek lanang. Ujung-ujungnya apa? Hamilisasi. Nah, dihamili. Otomatis lah dihamili apa? Dirabi. Tanggung jawab. Nah, wong tua mententeng gak iso, kon kudu melok aturan agama kok. Yo, masuk Islam mau. Masuk Islam. Dua anak siji loro telu. Napa?
awake dhewe cerai bisa. Nek sing wedok gak gelem, kon lek gak gelem melok aku. Ya, akhirnya napa? Oleh piro iku? Papat. Bojone, anake melok apa? Ya itu di antara banyak program-program seperti itu. Maka dari itu bentengi keimanan keislaman kula panjenengan sedaya dijogo tenanan. Ya, dijogo tenanan. Ya, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita niku imannya tergadaikan. Nggih. Luwih apik soro di donya mati nggawa iman daripada bahagia di napa? Di dunia tapi sengsara di akhirat. Ada itu, ada orang punya anak ya sudah menikah, urip rodok soro, akhirnya kenal seseorang dokter, wis dokter sugih gagah ya, akhirnya katut, akhirnya masuk agamanya. Waduh, wong tua ini bengok-bengok lek jerit nangis wis matur teng Habib niki, matur teng niku wis diwiriti sembarang kalir ya, dengan enaknya mengatakan anaknya perempuan ya, bapak wis timbangannya Rabi Ustad timbangannya Rabi Ustad uripe mek ngono-ngono tok ae. Ya Allah ya, akhirnya apa? Katut ini. Naudzubillah min dzalik. Saya bilang sama orang tuanya, ya itu sudah bukan putrane panjenengan, bukan anaknya panjenengan, sudah putus. Wong tua wis ngelingno udan tangis, ya dan segala macam. Kalau itu sudah pilihannya ya sudah. Lah terus yo nopo dongakno. Semoga-moga gak sampai mati sombah balik. Maka bagaimana kalau ada orang murtad? Kalau ada orang murtad, misalnya dia murtadnya 5 tahun, maka dia wajib ngodok sholatnya selama 5 tahun. Wajib ngodok posone selama 5 Ramadan. Nah, itu gak enak-enak wong murtad ya. Ya, kudu ngodok. Ya, murtad 2 tahun. Ngodok sholatnya 2 tahun. Kenapa? Sebagai hukuman berat baginya. Ya, biar tidak apa? Main-main di dalam beragama. Engko malih saene dhewe enak yo syahadat maneh aman. Moro murtad maneh syahadat maneh aman gak iso. Ya, maka dia harus apa? Harus ngodok sholati, ngodok posoi. Ngendika malih Gusti Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu faqad rudda. Sapa-sapa wong gawe model ingkang anyar nganyar-nganyari utawa gawe kelakuan ingkang nganyar-nganyari ing dalem perkarane agama ingsun iki ing barang kang dudu agama ingsun moko temen ketolak moko iku batil ora wenang den turut ya. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru sapa wonge model-model ingkang anyar ngelakoni utawa gawe kelakuan ingkang nganyar-nganyari ing dalam perkarane agama ingsun iki ing barang dudu agama ingsun napa moko temen ketolak. Contoh, nah ini namanya bid'ah nggih. Gawe model-model anyar yang tidak ada di dalam apa? Agama. Contoh
Ya. Sembahyang 5 rakaat. Duhur 5 rakaat. Bid'ah napa mboten? Waduh, iki gak trimo dolalah pol iki. Iya. Ya, sesat ini. Salat subuh 3 rakaat. Apa kok 3 rakaat? Yo cek akeh ganjarane. Atau salat gawe bahasa Indonesia. Iki kan ora ono. Sallu kama raaitumuni isolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, sehingga lak wonten lah. Di Malang pisan. Ampun ini lawang ya, petinju ya, mengadakan sholat bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ya, sholat itu bahasa Indonesia. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raja di hari pembalasan. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Waladolin. Napa? Amin. Kabulkan ya Allah. Ya, kabulkan ya Allah. Doi model-model ini. Ya, niki sesat niki. Ketolak niku. Ditakoni, sampean kok lapar sih? Iya, biar orang itu bisa khusyuk. Bisa khusyuk. Ya tujuannya api, tapi corone salah. Ya. Engko di Cina basa Cina sembayangi. Ya, di Madura basa Dura. Kok di Madura adane basa Dura. Di Jawa adane basa Jawa. Ya peradan basa Jawa. Ya. Allah ageng, Allah ageng. Kok di Madura Allah raja, Allah raja. Ya, rusak niki aku. Ya mboten. Nah niki. Ya Allah. Wake wong keblinger iki. Ya, akeh wong keblinger, akeh wong mumet. Ya, ono maneh macam-macam sekarang ini. Ya Allah ya Karim. Ya itu model-model anyar sing ora ono tuntunane, ya. Iku napa? Bener-bener ketolak. Ya. Ono meneng sembayang dirapel. Sembayang wonten. Nggih, wonten aliran niku ngerapel salat. Kadang pada salat subuh langsung duhur, mari langsung asar, langsung maghrib, langsung isya. Oh naman kok sembayang balik-balik. Iya, tak rapel kan penak wis gak repot. Ono meneng mari isya iku isya apa subuh, duhur, asar, maghrib. Kok penak Kang? Iya, ngene iki lak enak ta. Sawan-awan gak repot. Loh, iki gak ono tuntunane. Maka bagaimana? Ketolak. Nah, itu bid'ah dolalah. Sangat menyimpang. Ya. Maka itu batil. Ora wenang dan turut. Nggih, kaya ngoten iki tak bisa dituruti. Nggih. Ono meneh ngaku nabi, kok teman-teman maneh. Ya, ngaku nabi. Di Indonesia itu paling akeh. Nabi ini di Indonesia paling akeh sing ngaku nabi. Ono meneh ngaku dadi malaikat Jibril. Ono di Indonesia nih. Ini betul. Lea Eden nih. Ngaku sebagai malaikat Jibril. Maka Jibril dipenjara. Ono malaikat dipenjara. Mari ngaku malaikat Jibril gak dadi ngaku meneh. Jadi Bunda Maria yang akan melahirkan Isa di akhir zaman. Gak payu meneh ngaku tadi Imam Mahdi.
Ya Allah, wong stres. Ya Allah ya Karim. Zaman kok begitu? Iya. Sabar, saya dapat ilham. Ya, dapat wahyu. Nah, itu bisikan setan. Ada lagi musodik ngaku sebagai nabi. Ya, mantan pemain badminton ngaku terus kok bisa pengikutnya sampai 5.000 orang. Ya nopo nih. Ya, apa meneng sing melok banyak di antara mereka orang-orang yang berpendidikan, koyok dosen, kok iso lho. Iki pinter kok. Nggih, lah niki. Ono ngaku nabi ya Allah. Sama kan yang nabi pun wonten orang-orang zamannya sahabat, orang-orang yang mengaku nabi. Hati-hati. Ya. Nabi niku nggih. Nabi ku ganteng. Ya. Nabi ku ganteng-ganteng, Pak. Ono meneng ngaku nabi encet. Nabi cecet. Ya wonge keceng kulu-kulu ya Allah. Ngono pengikuti kok ono. Ya nabi ku ganteng, gagah. Ya. Terus nabi nu keringete wangi. Ya, coba yang menambu keleke. Lek ana wong ngaku nabi ambun keleke. Ya lek keleke kesut ngono. Nabi kawe. Ojo maneh kok nabi, wali kudu. Ya, naudzubillah min dzalik. Di sini ya Mbah Syekh Saleh Darat menyebutkan niki ya di antaranya ya ora wenang den turuti kaya gawe kelakuan ngarak Quran utawa ngarak kitab maulid utawa ngarak menungso dina apa niku direka-reka kaya nabi maka mengkono iku batil duduk kelakuane agama Islam balik napa niku ngember-ngember no ngemper-ngemper lan tiru-tiru kelakuane agama Cina ya kita sampai saat ini kan belum pernah delok Quran dikarak nanti nggak ada ya karena Mbah Yai Saleh Darat sudah dikarak apa neng kitab maulid dikarak nggak ada ini betul atau apa nama ngarak menungso nah, ini biasanya masih ada ini ya Mbah Yai Hamid Pasuruan itu suatu ketika beliau itu saya pernah diceritain ibunya itu beliau itu dikarak nangis itu Mbah Yai Hamid nangis ya Hamid nangis ya apa kondisi jamin awakku aku iku meneh mlebu swarga sing pantes dikarak iku mek situk sing pantes ditolak al-badri sinten kanjeng Nabi iku liyane kan lah saiki kok ono wong kafir berkunjung ke pondok pesantren dikalungi serban dikupluki terus ditolak al-badri terus semua santrinya suruh salim santri wedok-wedok salim ya, ini biasanya kalau mendekati pemilu ini ada ini ya gini betul berkunjung ke pesantren ya terus apa ditolak al-badri loh Mbah Hamid ini loh sing wali ya Hamid nak wali ya kewalian beliau mutafakun alih kewalian yang diakui napa niku sedaya para ulama niku mboten purun dikarak Ibu Hasanuddin anti lek dikarak wala mbok karak waduh gak teko ya kadang nyelentang ya ono sing dikarak nyelentang beliau sembunyi ya kenapa ya bukan berarti istilahnya Mbak noto ati niku lho noto ati sing abot nih ya maka hal seperti itu apa namanya ini bukan saya yang mengatakan loh Mbah Yai Saleh Darat nih ya gurunya Mbah Hasyim Asy'ari maka kelakuan ini ku agama Cina ya, berbeda Mekah Medina lamun ono mengkono maka ora dadi
bahaya. Kalaupun misalnya itu ada di Mekah wal Madinah, misalnya ada seperti itu tidak apa-apa, tidak bahaya. Ya, yang dikhawatirkan di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah tasyabbuh atau menyerupai kelakuan daripada agama lain. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka apa? Dia termasuk seperti apa? Orang-orang yang diserupai. Kemudian puntit ini krono ora napa niku? Krono ora tasabuh bil kufar. Ya, ora tasabuh bil kufar. Kalau orang zaman sekarang bukan lagi malah mereka orang zaman sekarang ini berlomba-lomba tasabuh menyerupai orang kafir, joget gini mboten kado isin joget TikTok kan ini semua, mulai ibu-ibu, emak-emak, anak-anak, balita, anak-anak, emak-emak, bapak, ya Allah. Nah ini bukan lagi tasabuhnya ya Allah ya Karim, buka aurat gitu betul. Nah ini fitnah akhir zaman, bahkan sholat dibuat mainan. Ini murtad ini. Nang masjid namun sholat ini loh, ya TikTok, sembayang Allahu Akbar, morongkok waya ruku, morojo joget. Nih lawan tenang. Ya Allah ya Karim. Nah ini hati-hati. Nah ini sampai Habib Umar mengatakan sambil menangis beliau, ya kemana umat ini kehilangan jati dirinya. Ya umat ini kehilangan jati dirinya. Ya mereka joget. Ya semakin banyak yang melihat mereka bangga, semakin banyak yang yang mengelek. Akeh sing seneng bangga, padahal itu dosa. Barang siapa yang bangga dengan dosa, nah ini ciri-ciri ini tiang niku Gusti Allah di sepuro dosane selama orang ini tidak maksiat terang-terangan. Ya. Wong lek maksiat terang-terangan apalagi bangga, apalagi disebarkan. Ya, nah ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Lek ana wong maksiat terang-terangan. Kan nanti kalau ceritakan zaman Nabi Musa, ana paceklek gak mau donudan. Nabi Musa ngejak umat di tengah tanah lapang untuk istisqa, jaluk udan. Wis ndonga barang kalir. Bahkan Nabi Musa wis nyebut jenenge Kanjeng Nabi loh. Ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu yang bernama Muhammad, turunkan hujan. Gak mau donudan. Terus Gusti Allah matur, "Hei Musa, itu di tengah-tengahmu itu ada orang yang bermaksiat 40 tahun. Ya 40 tahun dia bermaksiat kepadaku. Kongon metu wong iku." Nabi Musa berteriak, sing maksiat 40 tahun metu teko kerumunan iki. Keluar, gara-gara kamu Allah tidak menurunkan hujan. Moro wong iki mojok nangis, ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kalau sampai orang-orang itu tahu nanti saya adalah orangnya, malu saya ya Allah. Lu langsung kok mau dududan. Kerata. Nabi Musa bingung, heran. Gusti, tiangnya dereng medal kok nis udan. Terus Gusti Allah, "Hai Musa, dia tadi bertobat kepadaku, dia menangis kepadaku. Ya. Dan karena tangisannya dia aku turunkan hujan." Terus Nabi Musa matur, "Gusti, kalau kepingin semerap tiangnya pundi tiangnya. Modelnya apa?"
Ya, akhirnya dirasai Gusti Allah. Tidak wahai Musa. Ya, tidak wahai Musa. Dulu dia bermaksiat kepadaku, tak tutupi itu. Saya tutup dia. Dia bermaksiat, saya tutup. Ya, tidak saya tunjukkan. Sekarang wong tobat kok kate tak dudu nang awakmu. Gak wis. Ya, artinya apa? Orang itu walaupun maksiat, selama maksiatnya tidak terang-terangan, apalagi bangga, apalagi bahagia, itu masih ada harapan diampuni oleh Allah. Sawale lek ana wong maksiat terang-terangan. Lha niku lho. Makane lek ana wong maksiat, contohnya tiang maksiat itu maksiatnya sembunyi-sembunyi tapi dianggap terang-terangan. Contohnya apa? Bengi maksiat, isu dia bercerita. Mambengi aku ngewene cerita nang konco ya ini. Ya. Orang-orang yang tidak diampuni, orang berdosa yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah adalah orang-orang yang bermaksiat kemudian dia bangga utawa nyerita no maksiate. Terus Gusti apa? Apa napa? Bengi maksiat. Enggak ada orang yang tahu kan? Gusti Allah tutup. Tapi kenapa dia siang hari dia membuka sendiri kemaksiatannya? Maksudnya jenengan lek ana wong wis tobat, gak usah diceritakno dosane sing biyen mboten usah. Iki berarti kurang tobat iki. Nggih. Dadi lek ana wong tobat, jangan ceritakan masa lalu panjenengan, tutup rapet. Gak usah diceritakno mendetail ngono. Aku biyen ngewene. Ojo wis meneng. Biar itu menjadi rahasia kula panjenengan dan Allah. Jangan diceritakan sudah. Tidak perlu, apalagi dibanggakan. Kau niku apa? Aku lek gak ngombe sakrat iku lho, gak goyang blas aku. Kau niki rerek, ecek-ecek kon. Mung sak seloki ya wing keblak kon. Awake tahes biyen. Oh iki jenenge tak usah wis tutup meneng. Ya. Jadi orang yang termasuk orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah adalah orang itu maksiat terang-terangan atau maksiatnya sembunyi-sembunyi tapi dia cerita-ceritakan atau dia saya yakin apa disebarkan. Bahkan orang sekarang maksiat live. Ya ini tanda-tanda kiamat itu marak perzinaan. Bahkan diceritakan nek kiamat itu kula panjen bakal semerap di pinggir dalan ana wong zina itu mereka biasa didelok wong iki lho biasa. Lho saiki gak ana di pinggir dalan. Tapi apa? Di HP live wong zina live. Ngene mboten? Ngerampok live. Nyolong di live no. Bahkan membunuh di live kan sekarang. Ya ini. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Semoga Allah menjaga kula panjenengan sedaya nggih. Pokok njaluk ya hafid ihfadna wahai zat yang menjaga, jagalah kami ya Allah min wa lana wali walidina wa auladina wa dzurriyyatina, untuk kami ya Allah, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, untuk anak turun kami, min fitnati hadiz zaman, dari fitnah zaman saat ini. Donga sing ngoten, ya Allah panjenengan paringi selamat saking fitnah zaman sak menika ya Allah, jaga selamataken amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta